Baik, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lediana Liha Diabora, nomor NPM saya 223171. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami mengenai tugas yang sudah kami diskusikan dari kelompok 3, yaitu mengenai katekese Tradende, penyelenggaraan katekese. Ini adalah dokumen gereja nomor 28, katekese Tradende, yang sudah kami diskusikan bersama kelompok kami, yaitu ada Gio, Henry, Nita, Tini, Lenda, Meta, dan juga Yuli. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai hasil diskusi kami. Oke, selanjutnya ada beberapa pokok-pokok pembahasan pada dokumen katekese Tradende. Yang pertama, siapa yang menulis dokumen tersebut? Yang kedua, kapan dokumen tersebut ditulis? Yang ketiga, di mana dokumen tersebut dituliskan? Yang keempat, mengapa dokumen tersebut dituliskan? Yang kelima, apa saja gagasan utama atau isu utama yang disampaikan dokumen tersebut? Jadi tulisan ini ingin menelaah pokok-pokok penyelenggaraan katekese menurut dokumen katekese Tradende oleh Paus Yohanes Paulus II. Hal-hal ini penting untuk dipahami seluruh umat, secara khusus para praktisi dalam bidang pewartaan dan katekese, supaya lebih menyadari akan pentingnya tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan gereja. Selanjutnya, dokumen katekesi Tradende ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II, yaitu yang merupakan anjuran apostolik Paus tentang katekesi ini, secara khusus berbicara mengenai penyelenggaraan katekesi dewasa ini. Dokumen ini berisi tentang penjelasan mengenai hakikat, metode, sarana, bahan, isi, dan kedudukan katekesi dalam hidup menggereja. Katekese Tradende sangat mempengaruhi paham katekese dalam konstitusi apostolik Fidei Depositum, berfungsi sebagai prolog untuk KGK yang terbit pada tahun 1992. Hasil katekese Tradende adalah Kongres Para Katekes Sedunia terhadap Amanat Apostolik. Hasil Sinode Para Uskup tahun 1977 dan menghasilkan dokumen Ad Populare Dei Nuntius. Katekese Tradende atau bisa disebut CT yang diterbitkan pada 16 Oktober 1979 pada ulang tahun pertama keuskupan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1975 oleh Paus Paulus ke-6. Baik, saya akan menjelaskan dari materi yang sebelumnya, yaitu menjelaskan sedikit mengenai katekese Tradende. Jadi katekese Tradende ini sangat mempengaruhi paham katekese, di mana dalam konstitusi apostolik Fidei Depositum itu berfungsi sebagai prolog untuk KGK. Nah, ini terbit pada tahun 1992. Nah, dari katekese Tradende ini lahirlah hasil dari Kongres Para Katekis Sedunia pada tahun 1975. Lalu katekese Tradende ini juga merupakan hasil dari Amanat Apostolik Evangelii Nuntiandi, yaitu pewartaan Injil. Ini pada tahun 1975. Ini juga katekese Tradende ini merupakan hasil dari Sinode Para Uskup pada tahun 1977 dan menghasilkan dokumen Et Populare Dei Nuntius atau amanat kepada umat Allah. Nah, ini adalah hasil dari katekese Tradende. Dari hasil ini melahirkan katekese Tradende itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya. Katekese dimaknai sebagai pendidikan dan pengajaran iman yang sistematis dengan menggunakan sarana dan metode yang menarik dan konstekstual.
Para praktisi diharapkan paham dalam bidang pewartaan dan katekese supaya lebih menyadari akan pentingnya tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan gereja. Antara Evelyn Nuntiande dan Katekis Trandende adalah hubungannya sangat erat. ET bertema evangelisasi zaman modern, sedangkan CT berkatekese di zaman modern. Di sini saya akan menjelaskan alasan dari penulis dokumen ini, yaitu meneguhkan hidup dan ilmu umat di tengah-tengah ketidakpastian zaman yang selalu berubah, dan memberikan pandangan yang baru dan luas dan relevan terhadap katekese. Dan itu juga untuk merangsangkan munculnya inisiatif dan kreatif yang bijak dalam bidang katekese. Gema utama dari dokumen ini yaitu pembaharuan terus-menerus tanpa kehilangan sifat kebijaksanaan. Katekese harus loyal setia pada tradisi gereja dan bersifat dinamis, berkembang sesuai bimbingan Roh Kudus. Kedua, katekese merupakan pendidikan iman mengenai misteri Yesus Kristus sebagai pewarta umat dan guru sejati yang ditunjukkan kepada anak-anak dan kaum muda. Ketiga, Paus juga menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat utuh, tidak sempit, karena semua umat berhak menerimanya. Yang terakhir, katekese adalah dialog iman antara umat beriman yang mendorong ke arah keterlibatan dan solidaritas. Gagasan utama dari dokumen ini yaitu katekese yang berisi pewartaan Injil tentang hidup Yesus Kristus menjadi kabar gembira pembebasan umat dari segala macam bentuk penindasan dan penderitaan. Kabar gembira menjadi sumber iman, penghargaan, dan kekuatan hidup. Sumber utama dari kitab suci dan tradisi gereja karena keduanya dipahami sebagai wahyu ilahi dan bersifat normatif dan berfungsi sebagai pembimbing. Kitab suci sangat mewarnai penyelenggaraan katekese. Baik, itulah hasil dari hasil diskusi dari kelompok 3 dan juga presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.